Video ini didukung oleh Save Like Film Lab. Di episode kali ini, untuk pertama kalinya gue pengen nyobain sesuatu yang udah lama banget pengen gue lakuin sebelumnya. Sebuah proses akhir dari fotografi film, yaitu darkroom printing atau cetak di kamar gelap. Darkroom printing ini sendiri adalah sesuatu yang udah lama banget pengen gue cobain, dan terlihat intimidating bagi gue sebelumnya. Terus, apa sih darkroom printing ini? Simpelnya, ini adalah salah satu teknik dalam fotografi yang mentransfer sebuah foto ke dalam kertas yang sensitif sama cahaya. Teknik ini bisa mentransfer klise yang udah kita cuci ke dalam sebuah kertas foto yang sensitif itu tadi. Dan ada beberapa tahapan yang harus kita lewatin, mulai dari memperbesar foto pakai enlarger, kemudian proses development yang mirip sama proses cuci film pada umumnya, sampai muncul gambar foto pada saat proses development tersebut. Alat-alat darkroom ini harganya mahal-mahal banget kalau kita ngumpulin satu-satu. Udah gitu jarang banget ada di pasaran. Tapi sekarang kita bisa lo nyewa sebuah darkroom dan kita tinggal nyiapin cairan developmentnya aja dan juga kertas fotonya. Nah, di Depok ada salah satu lab film yang juga nyewain darkroom-nya untuk bisa kita pakai. Namanya Save Like Film Lab, salah satu lab langganan gue yang alatnya lengkap-lengkap banget. Nah, kayak gimana sih proses cetak foto di darkroom itu? Yuk kita cek videonya bareng-bareng. Salah satu alasan gue akhirnya nyobain darkroom printing ini karena gue pengen sekalian cetak foto untuk persiapan Indonesia Photo Fair yang diadain sama Jeep Fest. 10 juga, cuman ternyata yang kepilih yang 5x7, jadi ya udahlah. Yeay, jadi gue seneng dan bersyukur banget nih karena foto gue kepilih sama Jeep Fest untuk ada di Indonesia Photo Fair. Dibalik. Oh, dibalik ya? Dia tulisan kodaknya kan biasa di atas. Nah, ya, ini dia di bawah berarti. Di bawah ya. Oh, oke. Gue pikir daripada cetak digital, kayaknya lebih seru ya kalau gue cetak sendiri di darkroom. Jadi gue udah siapin beberapa klise yang niatnya mau gue cetak, yang ternyata secara waktu cuma bisa nyetak satu foto aja saat itu. Oke, Mas. Nah, ini namanya enlarger. Gunanya untuk memperbesar foto kita sesuai dengan kebutuhan. Bisa sampai 4x5 ini. Oh, bisa ngomong. Tinggal ganti-ganti. Kebetulan enlarger di Save Like ini bisa buat cetak klise up to large format 4x5. Oh, Kemudian, kertas yang gue pakai adalah Ilford Multigrade RC Deluxe yang Pearl. Ukurannya 5x7. Ukuran yang sebenarnya terbilang agak kecil sih kalau buat ngeprint di darkroom. Umumnya orang untuk cetak di darkroom tuh lebih seneng yang 8x10. ada iniannya? Ya itu ini sih ini buat Oh, nah, oke. kegedean. Kegedean ya? Berarti harus di-adjust lagi. Ini di-adjust aja Mas. Oke. Mau gimana? Nah, jadi hal yang pertama gue lakuin adalah ngatur bidang seukuran kertas yang akan gue pakai menggunakan alat yang namanya easel ini. Udah. Masih. Nah sekarang si kertasnya masukin lagi dulu Mas. Oh iya. Oh, benar. Abis itu gue coba cari fokusnya lagi dari klise yang diperbesar ini, pakai kaca pembesar khusus. Ini lagi. Mendingan oh. Oke. Sekarang tinggal Fokusinnya dari sini ya. Buat fokus diputar aja ya. Oke. Jadi grainnya ya Mas ya. Iya. Grainnya Sampai jelas tajam. Yang perlu jadi perhatian adalah cari focusing di grainnya, bukan di gambar keseluruhan. Aku ngeliat sih setajam, Mas. tajam ya? Iya. Biasanya juga katanya tajam sih gini juga. Oke, ini kan kalau pas focusing itu lensa dibuka kan, open Iya. wide, biar ya jelas gitu kelihatan F28. Oh, 28 ya. Tapi nanti kalau pas test strip sama pas exposure, sweet spotnya lensa di F8 sih biasanya. Yang paling F8 ya tajam. biasanya. Oke. Nah, sekarang bikin test strip interval 2 detik. Oke. Ini adalah test print untuk nentuin berapa exposure time yang tepat untuk nanti kita cetak final printnya. Jadi nggak bisa langsung print gitu aja, karena kita nggak tahu exposure time-nya yang ideal tuh berapa menurut kita. Jadi proses test print ini penting banget untuk dilakuin di awal.
kali sih, iya sekitar 0 kali. Dan habis itu gue siapin chemicalnya. Ada developer, stop bed, fixer, dan air biasa untuk final wash. Ini developer, ini stop bednya, ini fixer. Langsung kita ambil kertasnya. Test sprint pertama gue bikin interval 2 detik sampai 14 detik. Kayak timer range di situ. Di mana mas? Timernya tuh di ke 1 terus 30. Satu ya. Nah, Ini 30. Oke, kalau langsung nyalain. oke. Lo nyalainnya yang ini ya? Iya, Langsung aja ya? Kiri kan. Goyang-goyang maksudnya gimana sih? Iya. Kayaknya. Nah, Udah mulai kelihatan. Wah, kayaknya nggak butuh waktu lama sih ini mas. oh iya, Ternyata mulai di detik ke-6 itu udah gelap banget hasilnya. berarti Kebalik nggak apa-apa mas? ya itu berarti detiknya aja mas. Yang pendek ya? Nah, ini akan langsung Iya, 2 sama 4 sih. Tapi kayaknya di 2 sih. Nah, sekarang hasil test printnya udah jadi. Kok kelihatan agak gelap di makin lama detiknya, tapi ternyata di 2 detik sama 4 detik itu udah mulai kelihatan hasilnya. Nanti kita coba test print ulang satu lagi atau mungkin bisa langsung cetak. Dari test sprint pertama ini, gue ngerasa gue harus ngelakuin test sprint lagi dalam interval 1 detik. Jadi gue exposure time-nya antara 1 sampai 4 detik. Oke, kertasnya. Kertasnya ada di sini. Jadi bawa kamera mas. Tadi tuh udah disiapin. Karena gue ngeliat exposure yang ideal menurut gue itu antara detik ke-2 sampai detik ke-4 dari test sprint yang pertama tadi. Sekarang coba test sprint kedua interval 1 detik. Jadi dari 1 detik ke 4 detik. Cepet banget. Kemudian gue mengulang proses yang sama setelah kertasnya gue expose di interval 1 detik sampai 4 detik. Udah mulai kelihatan ini proses agitasi. Dan ini adalah hasilnya. Test sprint kedua ternyata jauh lebih bisa gue analisis dan gue pakai. Bisa dilihat yang kiri yang pertama dan yang kanan adalah yang baru aja gue cetak. Dan gue mutusin untuk langsung cetak final printnya dengan exposure time 4 detik. Langsung aja ya. 4 setengah. Ini lihat, ini invert di 1 detik, ini di
2 detik, 3 detik, ini di 4 detik. 4 deh, coba kita coba di 4. Eits, tapi sebelum lanjut, ternyata gue ngelakuin kesalahan yang cukup bodoh. Aman ya? Aman kan? Plastik hitam ini isinya adalah kertas Ilford yang akan gue pakai dan belum gue tutup rapat. Namun sialnya gue lupa tutup rapat, terus lampunya keburu dinyalain. Dan hasilnya, beberapa kertas yang ada di atas itu udah nggak bisa dipakai, alias bocor kena cahaya. Awalnya gue nggak sadar, ternyata pas dicuci, wah hasilnya hitam kayak gini. Dan kalian bisa dengar suara gue yang kaget di sini. Ah, kok hitam semua sih? Gue sempat agak putus asa karena gue kira semua kertasnya tuh jadi kebakar semua dan nggak bisa dipakai. Cuman akhirnya gue mutusin untuk pakai kertas yang paling bawah dengan harapan karena dia ketumpuk, jadi dia nggak ikutan bocor. Ya. Iya, tadi Nggak kelipet gini. Makanya lupa banget. Astaga. Dan beruntung kertas yang bagian bawah masih selamat. Gue pun mengulang proses yang sama, mulai dari nge-expose kertasnya, proses development, stop bath, fixer, kemudian dicuci pakai air yang bersih, dan inilah adalah hasilnya. Enggak. Alhamdulillah. Masih aman sih, palingnya dikurang 3,5 ya, 3,5 lah. Ini hasil printan 4 detik, cuman kayaknya ada sedikit imperfection pas lagi nyalain lampu. Kertasnya tuh lupa dimasukin, jadi itu ngaruh. Jadi tadi coba ngeprint 2 kertas, itu kebakar semua. Kebetulan yang ini nggak kebakar, jadi masih aman lah, alhamdulillah. Ini kita keringin dulu di sini. Print pertama udah jadi, dan sekarang gue mau ngeprint 2 foto lagi. Abis itu gue harus nyetak 3 lagi untuk foto yang sama. Nah, tapi setelah gue nyetak 3 foto di exposure 4 detik, gue coba lagi iseng 1 kali di exposure 2,5 detik. Dan ternyata malah hasilnya lebih bagus dan gue lebih puas. Jadi akhirnya gue nyetak ulang 2 foto di exposure 2,5 detik, dan akhirnya jadilah 6 foto. Coba cetak 2 lagi di waktunya di 2,5 detik. Ya, kalau menurut saya sih kita udah main kamera film ya. Sayang aja gitu kalau hasil akhirnya tuh hanya berakhir jadi scan file digital gitu. Jadi baiknya sih supaya lebih hidup si film itu kita print jadi cetakan, dan nggak ada yang ngalahin dari cetakan analog sih. Ya karena sensasi nyetaknya tuh beda banget sih. Maksudnya kita bener-bener merhatiin gimana gambar itu keluar saat dimasukin ke cairan developer, gimana gambar itu muncul, itu sensasinya nggak ada yang bisa gantiin sih. Dan kita bisa mengkontrol sendiri semuanya dari awal sampai akhir, mau kayak gimana kontrasnya, mau exposure-nya seperti apa, itu kita full kita yang kontrol sendiri. Oke, gue udah selesai ngeprint, dan tadi ada beberapa percobaan sih. Jadi ini gue tunjukin aja. Oke, tadi itu gue coba 2 kali tes print. Yang pertama itu interval 2 detik, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 detik. Dan dari sini gue nemuin kalau ternyata ini
intervalnya lumayan drastis banget, dan gue milih untuk nyoba test print yang kedua ini dengan interval masing-masing 1 detik. Jadi ini di 1 detik, ini di 2 detik, 3 detik, dan 4 detik. Dari sini gue dapat conclusion kalau wah ternyata di detik keempat nih yang exposure-nya paling oke. Terus di test print berikutnya, di print berikutnya langsung gue hajar di 4 detik. Ternyata hasilnya malah lebih gelap daripada test print di 4 detik yang sebelumnya nih. Kelihatan kan bedanya ini gelap banget. Dan akhirnya di yang berikutnya gue coba di 3,5 detik. 3,5 detik, akhirnya dikurangin setengah detik, dan ini hasilnya. Awalnya gue lumayan suka, tapi walaupun banyak detail shadow yang lumayan agak hilang. Dan akhirnya nyoba untuk print yang entah kesekian kalinya di 2,5 detik, dan akhirnya jadilah print terakhir di 2,5 detik ini. Dapat detail yang oke banget. Shadownya, gelapnya mantep banget, tapi highlightnya masih ke-retain dengan baik, dan yang paling penting muka orangnya di sini juga masih kelihatan dengan baik sih. Jadi gua ngeprint lagi di detik yang sama 2,5 detik sebanyak 3 foto. Oke, itulah tadi pengalaman singkat gue untuk pertama kalinya nyobain darkroom printing. Overall, gue puas banget, sangat nagih, dan gue pasti akan balik lagi ke Safelite untuk nyetak darkroom lagi. Gue tuh sangat meng-underestimate waktu yang gue pakai. Ternyata untuk nyetak satu foto aja tuh butuh waktu yang sangat lama karena kita butuh adjust untuk mendapatkan exposure time yang sesuai sama keinginan kita. Total 3 jam di dalam darkroom aja gue cuma bisa dapetin satu foto dengan total 8 kali cetak. Mungkin nextnya gue akan coba cetak dari klise film medium format gue dan format kertas yang lebih besar. Kertas yang lebih besar ini agak jarang dan harganya tuh lumayan mahal. Overall, gue puas banget dan makasih banget buat Safelite Film Lab dan juga Mas Guna yang bersedia gue tanya-tanya selama proses gue mencetak kemarin. Nah, kalau kalian pengen nyobain experience nyetak di darkroom, kalian bisa langsung kontak aja Safelite di Instagram, dan nanti mereka juga akan nyediain private course kalau emang kalian pengen. Dan kalau menurut gue pribadi sih, kalau kalian main kamera film rasanya agak kurang kalau belum nyobain experience nyetak foto sendiri di darkroom. Nah, kalau udah nyobain, kalian bisa dapetin full experience-nya mulai dari motret sampai cetak fotonya. Nah, seperti biasa, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like video gue, jangan lupa juga untuk kasih komentar di kolom komen, jangan lupa juga subscribe bagi kalian yang belum, dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya.